Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom kakak-kakak semua. Shalom. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Harus selalu luar biasa ya adik-adik. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu, mari kakak ajak adik-adik yel-yel. Revival Kids, berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kita harus selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Kita akan memuji Tuhan. Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian I Love You Jesus dengan tepuk tangan. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi kita angkat pujian ini. You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Betul sekali, Tuhan Yesus harus selalu ada di dalam hati kita selalu setiap hari. Baik adik-adik, Kak Alfa persilakan adik-adik untuk duduk dengan tenang. Kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, membuka ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya Kak Alfa ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut.
kasih buat kesempatan pada hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama lagi. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang mengikuti di rumah masing-masing, agar kami boleh mengikutinya dengan baik dan kami boleh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya kami mohon ampun jika Engkau dapati ada salah dan dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Duli ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian It's About Love. It's About Love. Semangat ya. Yang masih ingat gerakannya. Ayo. Come on now, let's open up the book. Come on now. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. About you. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi, come on now. Kita menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Come on now, let's open up the book. Come on now, let's open up the book. Come on now, Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. it's always about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Adik-adik, kita masih bersuka cita, kita angkat sebuah pujian pam pam param pam pam. Tuhan Yesus Juru Selamatku. Sambil mengikuti gerakannya adik-adik. Pam pam param pam pam, ada Yesus dalam hidupku. Pam pam param pam pam, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Dia mengasihiku. Dia mengasihiku.
Adik-adik, Kakak Ella ajak adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan berdoa. Karena itu sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Rumah Doa. Mari kita sungguh-sungguh ya adik-adik. Pada saat ini kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami di mana COVID-19 terus melanda bukan hanya negara kami tetapi seluruh dunia. Karena itu kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua karena di dalam keadaan seperti ini juga kami tetap harus beraktivitas. Adik-adik harus bersekolah di rumah mereka masing-masing. Orang tua mereka harus tetap bekerja untuk mencari nafkah Bapa. Karena itu mari Tuhan tolong kami semua, orang tua kami, biar sekalipun mereka tetap bekerja, mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan berkati juga adik-adik sekalipun harus belajar dari rumah, mereka terus semangat di dalam belajar Bapa. Tuhan berkati juga adik-adik semua yang pada hari ini boleh mengambil bagian di dalam sekolah minggu online. Mari Tuhan memberkati. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, orang tua mereka dalam keadaan sakit. Mari Tuhan menjamah, memberkati mereka di dalam keadaan sakit mereka. Sehingga Tuhan boleh menyembuhkan mereka satu persatu Bapa. Kami berdoa juga untuk adik-adik yang mungkin mengikuti sekolah minggu online ini lagi bersukacita karena bertambah umur yang satu lagi Bapa. Mari Tuhan berkati adik-adik
yang karena kebaikan Tuhan yang mereka rasakan pada hari ini atau dalam minggu-minggu atau bulan ini, mereka boleh berulang tahun. Mari Tuhan memberkati, biar pertambahan usia ini juga mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Hanya ini doa dan permohonan kami Bapa, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Desti ajak adik-adik semua duduk yang tenang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama angkat satu pujian ya. Ku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Evita. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati hati adik-adik dan telinga adik-adik, kiranya boleh mendengarkan cerita dengan baik dan boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, perlu diketahui bahwa series 12 murid Yesus telah selesai, diakhiri dengan murid Yesus yaitu Rasul Paulus. Mulai minggu ini kita mulai dalam series perumpamaan. Kali ini kakak akan membawakan perumpamaan tentang seorang penabur di bawah tema benih yang baik. Halo Kak Evita, saya mau bergabung bersama kakak dan teman-teman Revival Kids di rumah untuk mendengarkan cerita hari ini. Hai, adik-adik, perkenalkan, ini Alvin, salah satu anak sekolah minggu Revival Kids kita yang akan menemani kakak dalam cerita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita membaca firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15 di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati.
dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Wah, cerita firman Tuhan kali ini sangat menarik. Tadi temanya tentang benih yang baik. Lalu benih yang baik itu seperti apa, Kak? Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, seorang penabur menaburkan benihnya sebanyak 4 kali. Kira-kira di mana saja ya, Alvin? Yang pertama di pinggir jalan. Yang kedua di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga di tengah semak duri. Dan yang keempat jatuh di tanah yang baik. Lalu apa yang terjadi pada benih itu, Kak? Ya, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi sudah jelas, Yesus menggambarkan benih itu adalah firman Tuhan. Benih yang pertama jatuh di pinggir jalan, diinjak orang dan dimakan oleh burung-burung yang ada di udara. Jadi, benih itu tidak bertumbuh, melainkan benih itu hilang begitu saja. Itu seperti adik-adik yang sedang mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apa yang adik-adik dapatkan? Tidak ada sama sekali. Kalau sekolah online, adik-adik hanya masuk ke dalam ruang kelas, lalu mematikan kamera dan mikrofon, kemudian adik-adik tidak mendengarkan penjelasan guru-guru dengan baik. Akibatnya, adik-adik tidak mengerti apa yang disampaikan oleh ibu guru. Hal ini sama seperti firman Tuhan. Jika adik-adik tidak mendengarkannya dengan baik, maka firman itu akan lalu begitu saja. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tapi setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Tahukah adik-adik, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ia sempat tumbuh, tapi kemudian layu kering akibat tidak mendapat air. Itu sama seperti adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Contoh, jika setiap ada ibadat sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu selalu ada ayat hafalan, tetapi adik-adik tidak menghafalnya dengan baik. Pasti guru-guru sekolah minggu sedih. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti sedih. Benih yang ketiga jatuh di semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Berarti adik-adik pada saat cerita firman Tuhan lebih tertarik dengan hal-hal lain. Contoh, mulai jam ibadah sekolah minggu online, tapi adik-adik lebih memilih menonton film kartun kesukaan adik-adik dibanding mengikuti ibadah sekolah minggu. Saya tidak mau dan tidak seperti ketiga benih itu. Saya selalu mengikuti ibadah sekolah minggu online dan menghafal hafalan. Wah, bagus Alvin. Tapi tunggu dulu adik-adik dan Alvin. Ada satu benih terakhir. Benih yang keempat.
yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu kemudian bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sama halnya dengan adik-adik yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dengan tekun. Seperti yang Alvin katakan tadi, ia mengikuti ibadah sekolah minggu, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan menghafal ayat hafalan dengan baik. Wah, berarti saya seperti benih yang jatuh di tanah yang baik dong, Kak. Benar, Alvin. Setiap kita yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus pasti mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan disebut benih yang baik. Saya mau percaya Tuhan Yesus, Kak. Iya, Alvin. Seperti pujian tadi, I love you Jesus, deep down in my heart. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman hari ini tentang benih yang baik, biarlah adik-adik di rumah boleh bertumbuh seperti benih yang baik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati adik-adik, dan adik-adik boleh mendengar lalu melakukannya dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Amin. Shalom adik-adik, bersama Kayen kita akan menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Sudah menghafalnya? Ayo kita menghafal bersama-sama dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih adik-adik semua luar biasa. Nah sekarang Kayen akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk dihafalkan minggu depan. Dari Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-15. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-15. Yang berbunyi, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, selamat menghafal adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya, Kakak Ella berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Ya adik-adik, Kakak Ella saat ini sedang isolasi mandiri di rumahnya Kakak Ella ya. Karena hari Rabu yang lalu Kakak Ella pergi periksa dan ternyata Kakak Ella dinyatakan positif COVID-19. Tapi sekalipun Kakak Ella dinyatakan positif COVID-19, tidak membuat Kakak Ella panik, tidak membuat Kakak Ella takut, tidak membuat Kakak Ella hilang pengharapan. Karena itu adik-adik di rumah yang mungkin sedang sakit, mengalami seperti Kakak Ella COVID-19, positif COVID-19, atau orang tua adik-adik atau saudara adik-adik yang sedang mengalami sakit seperti Kak Ella harap tidak panik, tidak takut, tetapi tetap berharap dan berpengharapan hanya kepada Tuhan ya adik-adik. Tetap semangat sekalipun harus sekolah online di rumah, adik-adik harus mengikuti sekolah minggu online di rumah masing-masing ya adik-adik. Seperti Kak Ella, sekalipun sakit, tetap semangat. Biarlah kita semua selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Salam. Ya adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bagiku ditunjukkannya kasih
luar biasa. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah semuanya telah menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami akan berpisah. Tuhan tetap lindungi kami sepanjang 1 minggu ini lagi. Sehingga minggu depan kami boleh berjumpa lagi di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Revival Kids Berakar